Hello, welcome back to my channel. Will, Keswai Salim. Jadi, gue hari ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disediakan. Oh, tidak beberapa. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 8. Banyak juga ternyata. Dan suruh jelaskan semua, kayak esai. Tapi nggak apa-apa. Oke, jadi gue akan jawab beberapa pertanyaan terkait bahasa, budaya, dan sastra Indonesia. Ini pertanyaan seru-seru banget sih. Jadi, em, kita simak aja. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Ceritakan secara singkat kenapa milih jurusan sastra Indonesia. Nggak bisa singkat ya ini sebenarnya, tapi nggak apa-apa gue ceritain aja. Jadi sebenarnya gue keterima di sastra Indonesia itu udah masuk tahun kedua gue dalam eh, ujian masuk PTN. Jadi gue sebenarnya lengkap 1 tahun, gue lulus di tahun 2015 dan gue berhasil masuk sastra Indonesia di tahun 2016. Sebelum-sebelumnya gue ikut SNM, gue ikut SBM, gue ikut Permaba, itu selalu gue milih jurusan pertama adalah pendidikan bahasa Inggris. Karena waktu itu secara polosnya, anjay secara polosnya, gue bercita-cita untuk menjadi pembina OSIS dengan background guru bahasa Inggris waktu itu. Bodoh sekali gue, kenapa cita-cita gue jadi pembina OSIS padahal itu capek. Nah, terus di tahun selanjutnya gue masih ikut SBMPTN, jurusannya masih sama, pendidikan bahasa Inggris. Gue nggak tahu kenapa, pokoknya intinya waktu itu gue mau jadi guru. Padahal gue nggak bisa ngajar, gue juga nggak tahu kenapa. Gue kayak hilang arah gitu. Tapi SBMPTN gue nggak lolos lagi. Akhirnya gue ikut Permaba Mandiri UNJ. Waktu itu gue sebenarnya lagi ngantor. Jadi gue rajin banget tuh dulu abis kerjaan gue kelar, gue belajar SBMPTN. Jadi di meja kantor gue tuh ada buku SBM sama gue selalu buka soal-soal latihan di internet waktu itu. Tapi SBM gue nggak lolos. Nah, Permaba Mandiri gue nih lolos. Pilihan pertama waktu itu sebenarnya pendidikan bahasa Prancis. Baru pilihan kedua sastra Indonesia. Waktu daftar nih ceritanya gue buka web unj.ac.id. Anjay, gue masih inget. Waktu itu sebenarnya pilihan pertama pendidikan bahasa Perancis, pilihan kedua sastra Indonesia. Tapi gue mikir lagi, di zaman gue waktu itu di zaman jahiliyah banyak sekali ukti-ukti atau ladies-ladies yang memajang wallpaper I love Paris, I love Paris. Jadi gue nggak suka karena itu alay waktu itu menurut gue. Jadi gue ubah pilihan gue sastra Indonesia pilihan pertama dan bahasa Prancis pilihan kedua karena gue waktu itu mikirnya gak mau tergabung bersama teman-teman gue yang I love Paris itu waktu itu. Nah, alasannya adalah ya ilah udah panjang lebar baru gue bilang alasannya. Alasannya adalah karena waktu itu gue ekspektasi bahwa gue akan belajar tentang budaya Indonesia yang mana waktu itu gue anggap budaya Indonesia itu eksotis banget. Gue suka banget. Oh jadi gini, dulu waktu gue belajar SBMPTN khususnya materi sejarah, gue belajarnya nggak dari teori, tapi gue nonton film sejarah. Gue nonton film Soekarno, gue nonton Guru Bangsa Cokro Aminoto, bahkan gue nonton Krakatoa waktu itu. Meletusnya Gunung Krakatau, kurang kerjaan banget kan gue, tapi gue nggak tahu kenapa gue nonton itu. Nah dari situ gue ngeliat kalau oh iya ya ternyata tuh budaya Indonesia tuh eksotis banget gitu. Makanya gue masuk sastra Indonesia, ekspektasi gue kayak gitu. Terus gue lihat SKS Prodi Sastra Indonesia di web FBS, banyak beberapa mata kuliah itu mempelajari tentang drama. Dan waktu itu emang gue dari SD gue emang ikut teater kan. Terus gue ngeliat SKS-nya banyak banget yang mempelajari tentang drama, ya udah gue makin yakin buat masuk sastra Indonesia karena ekspektasi gue, oh gue bakalan belajar tentang naskah-naskah teater juga nih di sini gitu. Ya udah akhirnya gue milih sastra Indonesia dan keterima sastra Indonesia. Terus ini udah bukan singkat cerita lagi ya sebenarnya, ini udah cerita sepanjang hayat gue sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Nah, abis gue masuk sastra Indonesia sebenarnya gue kira gue akan mulus-mulus aja karena gue udah masuk perguruan tinggi negeri ibaratnya kayak gitu. Ternyata banyak gonjang-ganjing dalam dalam kehidupan gue. Salah satunya adalah waktu itu awal-awal gue dibilang kalau jurusan sastra tuh sebenarnya bukan jurusan impian semua orang gitu. Gue udah dibikin pesimis dari awal waktu waktu masa-masa MPA waktu itu. Kayak
Lu talk show mahasiswa berprestasi tapi ngapa lu bikin pesimis maba, ibaratnya kayak gitu. Gue dibilang kalau jurusan sastra Indonesia itu bukan jurusan impian semua orang gitu. Padahal menurut gue, lah gue sukanya sama seni, ngapa lu gue ini pilihan pertama gitu. Udah mana gue ditanya pilihan pertama sastra Indonesia siapa, gue ngangkat tangan. Ya Allah, kenapa sih, gue bodoh banget waktu itu. Terus ada lagi ceritanya, saudara gue ngomong ke nyokap gue, kenapa sih Bima masuknya sastra Indonesia, kenapa sih belajar bahasa sendiri. Gue dendam kesumat tuh waktu itu. Makanya gue buktiin sama sama nyokap bokap gue kalau di sastra Indonesia gue nggak sesampah itu gitu. Ya udah deh, gue begini jadinya, gue melanglang buana di kampus UNJ tercinta. Oke, daripada panjang lebar kita menggibahkan tentang saudara sendiri, lebih baik kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, mana tuh? Oh, siapa tokoh yang menginspirasi seorang Bima? Seorang Bima, ya elah. Siapa tokoh yang menginspirasi Bima untuk mencintai Indonesia? Alasannya, Em, gue bukan tipikal orang yang mengagumi tokoh-tokoh politik ya. Jadi mohon maaf kalau agak kaget ketika lu mendengar ini. Gue amat sangat mengagumi Anggun C. Sasmi, teman-teman sekalian. Kenapa Anggun? Karena begini, Anggun itu yang kita kenal dia adalah tokoh internasional, penyanyi yang berkarir di Prancis dan daratan Eropa. Anggun juga udah dianggap bule sama warga kita sendiri. Bahkan ketika interview, Anggun tuh bilang kayak, kenapa di Prancis gue dibilang orang Indonesia, tapi di Indonesia gue dibilang orang Prancis, kata Anggun kayak gitu. Nah, kenapa gue bisa terinspirasi sama Anggun untuk mencintai Indonesia? Karena walaupun dia tokoh internasional, walaupun dia sudah menjadi warga negara Prancis, tapi ketika di interview, teman-teman sekalian, dia full pakai bahasa Indonesia. Bahkan logat-logat logat-logat Jawa lembutnya itu masih sangat terdengar. Dan gue suka banget ketika dia interview, em, nggak kayak Agnes Monica, nggak kayak Cinta Laura yang walaupun dia sudah berkarir di luar negeri tapi ngomongnya masih which is literally like that, kayak gitu-gitu. Tapi Anggun itu bener-bener masih kayak, lu bener-bener kayak ngewawancarain orang-orang Solo, ibaratnya kayak gitu. Bahkan dia bawa tradisi Indonesia ke rumah tangganya yang di Prancis. Nama anaknya aja Kirana, itu dari bahasa Sanskerta. Terus cara dia ngedidik anak itu nggak kayak cara orang Barat ngedidik anak yang ketika anaknya udah berusia 17 tahun ya udah orang tuanya lepas, atau uh, hubungan antara anak sama orang tua ya hubungan antara anak dengan sebagaimana hubungan antara anak dengan sahabat-sahabatnya. Enggak, Anggun itu bener-bener kayak orang tua Jawa zaman 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 dulu dan zaman sekarang. Bahkan nyokap gue masih memperlakukan itu, yang mana lo anak, gue orang tua, ya lo sebagai anak harus menghormati gue sebagai orang tua, ibaratnya kayak gitu. Men, warga Prancis begitu, itu keren banget gitu. Ya udah, daripada kita ngomongin Anggun panjang lebar, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja. Mana tuh? Oh, udah panjang ya rekaman gue. Pertanyaan ketiga, bahasa Indonesia versus bahasa asing. Orang banyak yang memprioritaskan untuk pintar bahasa Inggris, Jepang, Cina, Korea, dan lain-lain dibandingkan bahasa Indonesia. Mereka menganggap itu sebagai kebutuhan bahkan tuntutan zaman. Apa sih tanggapan gue ya terkait hal tersebut? Sebenarnya gue ngelihatnya ini bukan tuntutan zaman ya, tapi gue lebih ngelihat sebagai inisiatif sendiri, yang mana ini adalah hal yang bagus menurut gue. Tuntutan zaman dalam belajar bahasa tuh kayak waktu zaman Belanda, orang pribumi bisa bahasa Belanda itu karena keterpaksaan. Itu tuntutan zaman. Tapi kalau sekarang gue ngelihatnya sebagai inisiatif sendiri. Orang mau pinter bahasa Inggris ya dia belajar bahasa Inggris. Orang habis nonton drakor mau pinter bahasa Korea, yaitu inisiatif dia sendiri. Gue setuju aja sih kalau misalkan orang mau belajar bahasa asing, karena menurut gue the power of bahasa itu amat sangat luar biasa. Kalau menurut gue, kalau untuk inisiatif sendiri untuk belajar bahasa. Tapi kalau pertanyaan untuk prioritas, menurut gue enggak. Mungkin banyak yang nggak tahu kalau misalkan, mungkin banyak yang nggak tahu kalau ternyata negeri ini telah mengupayakan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional di tahun 2030. Ini fun fact teman-teman sekalian. Kalau emang kalian mau berpartisipasi agar bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional di tahun 2030, kita sebagai penutur aslinya harus memprioritaskan bahasa kita sendiri. Apalagi kita akademisi. Karena ibaratnya kita yang jadi percontohan gitu. Gue
gue nggak tahu kenapa masih banyak poster, masih banyak broadcast dan hal-hal sebagainya yang bahasanya belang-belang dan itu di-share sama mahasiswa. Itu lucu banget. Banyak banget poster yang eh, kata pertama bahasa Indonesia, terus kata kedua bahasa Inggris dan itu nggak digaris miring. Itu adalah hal terlucu yang pernah gue lihat di kalangan akademisi. Jadi buat teman-teman sekalian, em, memprioritaskan bahasa Indonesia itu harus karena kita lagi punya misi sekarang. Ibaratnya kayak gitu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Bahasa baku versus bahasa gaul. Anak zaman sekarang sering menggunakan bahasa gaul. Iya, gue juga sebenarnya. Padahal penulisan skripsi, artikel hingga soal UN pun menggunakan bahasa yang sifatnya ilmiah dan baku. Haruskah bahasa baku dipelajari dan diterapkan oleh mahasiswa di luar jurusan sastra Indonesia selain pada penulisan skripsi atau karya ilmiah? Haruskah bahasa baku dipelajari dan diterapkan mahasiswa di luar jurusan sastra Indonesia selain pada penulisan skripsi atau karya ilmiah? Enggak harus lah, bahasa gaul kan juga masuk ragam bahasa Indonesia. Tapi itu dalam kelompok bahasa yang tidak baku. Itu kan juga harta kosakata bahasa kita sebenarnya. Banyak bahasa gaul yang udah masuk di kamus besar bahasa Indonesia. Intinya bahasa gaul itu bukan aib, itu tuh juga termasuk harta yang paling berharga adalah bahasa gaul di bahasa Indonesia, ibaratnya kayak gitu. Jadi jadi begini, sebenarnya yang gue pelajarin itu ada dua jenis, bahasa lisan dan bahasa tulisan. Bahasa lisan itu gimana cara kita komunikasi, bahasa tulisan yaitu bahasa yang kita pakai kalau kita bikin karya tulis. Nah, bahasa lisan itu tergantung lawan tutur. Bahasa tulisan tergantung jenis tulisannya. Jadi misalkan begini, hmm, lu menggunakan bahasa lisan ketika lu berkomunikasi dengan orang yang lebih dewasa sama orang yang sepantaran sama lu, itu pasti akan beda. Dan lu menggunakan bahasa tulisan ketika lu menulis novel dan lu menulis skripsi atau karya ilmiah, itu juga pasti beda. Ketika kita menulis novel atau karya sastra, pasti yang digunakan adalah bahasa tulisan yang estetik. Tapi ketika kita menulis karya ilmiah atau skripsi atau tesis, pasti yang digunakan adalah bahasa yang ilmiah. Itu beda, teman-teman sekalian. Jadi, gue kasih kesimpulan bahwa kita menggunakan bahasa lisan itu tergantung dari lawan tutur, dan kita menggunakan bahasa tulisan tergantung dari jenis tulisannya. Jadi apakah tidak apa-apa menggunakan bahasa gaul? Amat sangat tidak apa-apa, teman-teman, selama kita bisa menempatkannya ketika kita komunikasi. Jadi jangan Anda gunakan bahasa gaul dengan dosen-dosen Anda, tapi Anda gunakan bahasa gaul bersama teman-teman Anda. Jangan Anda gunakan bahasa ilmiah ketika berkomunikasi dengan teman-teman Anda, pasti Anda akan dihujat. Apalagi lu komunikasi sama gue pakai bahasa ilmiah, pasti akan gue katain aneh nanti. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keberapa ini? Oh, kelima sebenarnya. Dari sekian banyak budaya Indonesia, manakah yang membuat Kak Bima terkesima dan alasannya? Sebenarnya semua budaya yang mengajarkan sopan santun itu gue suka. Karena begini, gue lahir dari keluarga Jawa. Nyokap bokap gue keturunan Jogja. Saudara-saudara gue Jawa yang gue nggak tahu Jawanya di mana ya. Pokoknya dia nyebar aja di Jawa. Dan emang dari kecil gue diajarin gimana sih tata krama, gimana sopan santun, gimana ngomong sama orang yang lebih tua, gimana eh, komunikasi sama orang tua sendiri kayak gitu-gitu. Jadi di gue bukan hanya memuji budaya itu, tapi gue udah nyaman sama budaya itu dan gue udah terbiasa sama budaya itu. Makanya ketika ada orang yang sopan ngomong sama gue akan sangat menghargai orang itu. Tapi ketika ada orang yang ngomong nggak sopan ke gue, walaupun gue emang orangnya juga cablak, gue emang orangnya juga belak-belakan, gue juga emang orangnya bandel, bisa dibilang bandel gitu. Tapi kalau ada orang yang ngomong gak sopan sama gue nggak bisa menghargai dia. Pun gue juga harus bisa sopan sama orang, apalagi orang yang gak gue kenal, ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau tradisi itu gue suka banget sama upacara pernikahan adat Jawa yang kental banget sampai manggil manten buat urus upacara. Yang lu pernah lihat gak sih yang ada mempelai yang ada manten yang ngerokok terus asapnya ditiup-tiup ke baju mempelainya biar biar muat, yang kayak gitu-gitu. Pokoknya itu sampai ada yang nyuci kaki calon suaminya, terus sampai ada yang mecahin telur gitu-gitu. Itu estetik banget, men. Anjir, itu gue suka banget kayak gitu. Intinya
karena gue dibesarkan di budaya Jawa, jadi gue amat sangat nyaman dan amat sangat suka dengan budaya itu. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teater Nusantara versus drakor dan Hollywood movie. Gak diragukan lagi, milenial saat ini menyukai film barat dan drakor hingga rela menonton dari pagi ketemu pagi. Oh, gue banget itu. Banyak yang akhirnya gak kenal dengan teater Nusantara atau cerita yang berkembang di masyarakat. Bagaimana tanggapan gue terkait hal tersebut? Oh, ini akan panjang sebenarnya. Jadi begini, gue akan memberikan opini ini melalui dua kacamata. Yang satu sebagai penikmat seni, yang satu lagi sebagai pelaku seni. Kacamata pertama, gue mulai dari gue memposisikan diri sebagai penikmat seni. Gue akan mengatakan kalau gue nyaman, gue enjoy, gue seru nonton film barat. Korea gue jarang nonton sebenarnya. Alasannya karena film-film yang gue tonton itu berhasil membawa gue ke dunianya mereka. Mereka bisa bawa gue sebagai penonton untuk masuk ke dalam cerita dengan cara yang beragam dan pastinya, dan yang paling penting, baru. Kebetulan gue fans berat Marvel dan Harry Potter. Sebenarnya agak susah membandingkan film-film itu dengan teater lokal. Oke, let's say film-film drama deh yang dekat sama teater kita. Gue nonton film-filmnya Drew Barrymore, Sandra Bullock, Cameron Diaz, bla bla bla. Intinya film-film drama kayak gitu. Film-filmnya hampir sama jalan ceritanya sama naskah-naskah teater lokal tentang percintaan, perselingkuhan, tragedi, kriminal, bla bla bla, segala macamnya kayak gitu. Tapi kenapa gue nyaman nontonnya? Karena teman-teman sekalian, mereka selalu membawa detail cerita yang baru, yang seger, yang gue nggak pernah nyangka itu akan ada di dalam film. Sementara di teater-teater kita, khususnya teater kampus, masih banyak yang bawain naskah jadul yang udah dipentasin ribuan kali dengan konsep yang sama. Gak usah ribuan kali deh, gue nonton 2 kali aja. Kalau jalan ceritanya sama tanpa ada modifikasi, udah bosan gue nontonnya. Akan ada, oh gini, oke, ada naskah baru buatan anggota teaternya. Itu gue sangat menghargai, karena yang dibutuhin sekarang adalah penulis-penulis naskah teater baru dengan jalan cerita yang baru. Intinya kayak gitu. Itu gue sebagai penikmat teater. Selanjutnya, masih dari kacamata penonton. Kadang kita dibegoin sama promosi. Film-film jelek tapi promosi dan iklannya kencang, pasti penontonnya bakalan penasaran dan bakalan banyak. Walaupun setelah keluar dari bioskop lu bakalan kesel karena lu kecewa sama filmnya. Tapi sebenarnya ini merupakan langkah yang bagus yang bisa ditiru sama teater kita, bahwa produksi itu nggak kalah pentingnya sama panggung. Masih banyak pementasan teater bagus yang iklannya nggak kelihatan. Masih banyak teater bagus yang promosinya nggak nyampe ke kita. Kebanyakan penonton teater nonton pementasan karena ada temennya main di situ, bukan karena dia penasaran sama jalan ceritanya. Gue kan orang desainnya. Poster-poster pementasan teater itu gue liatnya sejenis kebanyakan. Lu mentasin tentang perahu, ya posternya gambarnya perahu, atau ada yang sok-sokan artsy sampai dark banget desain posternya, sampai-sampai kita audiens nggak tahu itu poster pementasan apa gitu. Saking abstraknya itu desain, gue nggak tahu itu desain apa. Nah, terakhir masih dari kacamata penonton. Gue mewakili sobat-sobat miskin sekalian. Sebenarnya kita masih terhalang sama harga tiket teater yang mahal banget. Di satu sisi sebenarnya gue seneng karena teater mulai dihargai dari segi materi. Tapi kalau gue menempatkan diri sebagai mahasiswa, sebagai penikmat seni kelas bawah, mau nonton teaternya Titi Mangsa yang main Reza Rahardian dan Chelsea Islan atau teater koma, itu harga tiketnya selangit. Gue bisa apa? Pernah waktu itu gue nonton Ila Galigo di Ciputra. Emang ini pementasannya mahal banget, dan emang tim produksinya bukan pure dari orang kita gitu, tapi ada campur tangan orang luar juga. Itu pas gue nonton pementasannya, gue duduk, gue lihat kanan kiri, itu kebanyakan isinya orang-orang elit semua guys. Gue nggak ngelihat sama sekali sobat-sobat miskin kayak kita nonton itu. Padahal di situ gue ngerasa ngenes banget ibaratnya kayak gitu. Teman-teman gue di sastra Indonesia belajar naskah Ila Galigo itu 1 semester cuma dapat 1 bab, dan itu mati-matian belajarnya. Giliran ada pementasannya kita nggak bisa nonton karena kita nggak punya duit. Itu sedih banget. Tapi untungnya gue bisa nonton. Dosen gue juga nonton. Nah, oke, gue lanjut. Sekarang gue menempatkan diri sebagai pelaku seni. Sebenarnya gue pribadi justru menjadikan film Hollywood atau dan teman-teman gue menjadikan drakor sebagai sumber referensi dalam menulis naskah atau observasi keaktoran ketika kita jadi aktor. Gue nggak menjadikan
film-film Hollywood atau drakor sebagai kompetitor dalam merebut hati penonton karena ya kita punya arena sendiri yaitu panggung. Setiap membawakan naskah realis misalnya, kita selaku aktor itu akan nonton film-film drama luar buat nyari referensi gimana realistisnya mereka bergerak dan bertindak. Gimana cara mereka jalan, gimana cara mereka ngomong sama orang. Karena kebanyakan film-film Hollywood itu benar-benar kayak ya udah keseharian lu begitu. Itu kalau misalnya kita bawain naskah realis sebagai referensi kita. Nah, kalau buat nulis naskah, biasanya film-film Hollywood atau drakor itu gue jadiin tragedi. Tragedi yang ada di film Hollywood itu bisa gue jadiin referensi. Ada beberapa naskah teater yang gue bikin, gue adaptasi dari tokoh-tokoh film, khususnya adaptasi musikal Broadway. Itu gue suka banget. Nah, selanjutnya, gue justru malah nggak suka sama penonton yang dipaksa buat nonton teater. Menurut gue, menonton itu adalah sebuah rekreasi. Kalau dia sukanya nonton drakor, ya udah, masa mau kita larang? Gue aja kalau nonton Harry Potter gue gak suka dilarang-larang, ibaratnya kayak gitu. Gue merasakan sendiri perbedaannya ketika ditonton sama orang-orang yang emang tertarik buat nonton dan sama orang-orang yang dipaksa nonton. Dalam hal ini biasanya jurusan gue tiap ada pementasan mahasiswanya diwajibin nonton, biasanya begitu. Nah, perbedaannya begini. Ketika tirai ditutup, terus lampu udah mulai gelap, lampu mati, terus curtain call, nama-nama kita dipanggil, ada tepuk tangan, ada sorak-sorai, ada orang-orang yang neriakin nama kita. Itu adalah orang-orang yang emang punya niat untuk nonton. Gue sebagai aktor, sebagai orang yang melakonkan naskah di panggung itu, ada rasa tersendiri ketika disaksikan sama orang yang pure mau menikmati pertunjukan kita. Jadi ada kesenangan tersendiri ketika orang-orang yang emang pure menonton kita, dan ada kesenangan tersendiri ketika ada orang yang nonton pementasan kita terus dia memberikan komentar karena dia pure datang ke situ mau nonton. Gue sebenarnya lebih menghargai orang yang datang ke pementasan kita buat nonton dan buat menghujat pementasan gue dibandingkan orang yang terpaksa nonton. Karena apa? Dengan dia berkomentar atas pementasan yang gue pentaskan, berarti kan komentar itu kan amat sangat berharga buat pementasan gue selanjutnya. Ibaratnya kayak gitu. Itu lebih berharga sebenarnya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini panjang banget ya anjir. Berapa tuh 22 menit, gila. Oke, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Sastra dan moral, adakah relevansinya? Jadi begini, kalau kita membicarakan sastra dan moral, kita udah bukan membicarakan tentang relevansi lagi. Tapi itu udah jadi satu kesatuan. Kayak lu ngomongin kepala sama kaki, relevansinya apa? Itu udah bukan relevansi lagi, men. Itu udah satu kesatuan tubuh, ibaratnya kayak gitu. Nah, karya sastra dan moral juga kayak gitu. Karya sastra dilahirkan untuk menyampaikan sebuah pesan. Nah, pesan itu kan berisi informasi, berisi petuah, berisi petunjuk, berisi kisah, berisi banyak deh pokoknya. Apalagi karya sastra yang bersifat mengisahkan sesuatu. Akan ada tokoh baik, ada tokoh jahat, atau biasa kita kenal protagonis-antagonis. Nah, setiap kisah kan kita punya pesan moral, cuma karena sastra sifatnya bebas, jadi pesan moral yang disampaikan gak melulu baik dalam konteks sebuah budaya. Misalnya begini, ada karya sastra yang menceritakan kalau ciuman itu romantis. Itu adalah hal yang baik buat budaya barat, tapi gak cocok buat budaya kita, buat budaya timur. Maksud gue menyampaikan itu adalah kembali lagi ke pembacanya. Banyak pesan moral yang disampaikan oleh karya sastra. Nah, kita sebagai pembaca mau ambil pesan moral yang mana? Buat kita tiru, buat kita pelajari. Itu tergantung dari pembacanya. Makanya banyak karya sastra yang udah dikelompokkan berdasarkan jenis umur pembaca. Banyak karya sastra yang udah dikelompokkan berdasarkan genrenya. Itu tergantung dari kita pembaca mau baca karya sastra yang mana. Karena sebagai pembaca juga kita harus bisa memperkirakan, ini ceritanya tentang apa ya nanti ya. Pasti pesan moralnya bakalan kayak gini, berarti kayak gitu. Nah, lanjut ke pertanyaan terakhir. Harapan gue untuk generasi muda terkait kemajuan bahasa, sastra maupun budaya Indonesia. Harapannya sederhana, teruslah membaca, itu aja. Klise sih kedengarannya, tapi semakin lu nggak membaca, semakin lu so tau. Dan kesotauan lu itu akan jadi sembarangan.
Dan kesembarangan lu itu akan jadi dampak negatif buat yang denger. Beberapa waktu lalu gue lihat berita, terus ada gambarnya polisi menyita buku-buku aliran kiri. Dan bodohnya ada buku kumpulan cerpen karya Eka Kurniawan yang gak ada kiri-kirinya. Itu lucu banget, parah. Padahal itu cerpen isinya lucu. Judulnya apa? Coret-coret di toilet ya. Oh, gue lupa. Pokoknya itu bukunya Eka Kurniawan, sampulnya hijau, ada granat. Terus menurut gue itu lucu banget karena ya ampun, lu baca dulu anjir bukunya, baru lu bisa lu baru bisa nyita buku itu gitu. Belum lagi buku-buku sitaan lain yang mungkin juga nggak ada sangkut pautnya sama aliran kiri, cuma covernya aja sama gitu. Lu bisa bayangin nggak, aparat aja bisa seceroboh itu buat sortir buku, ibaratnya kayak gitu. Nah, zaman sekarang nih ya, orang kalau ngomong tuh kan gampang dan bebas banget. Dan naasnya lagi, banyak orang yang gampang percaya juga. Kalau kita rajin baca, nggak usah baca buku deh. Sekarang banyak banget informasi akurat yang tersebar di situs-situs yang kita pakai sehari-hari. Gue banyak banget baca tweet di Twitter yang isinya informasi yang pinter. Apalagi Quora juga gue baca. Di Quora itu pertanyaannya, lu mau nanya hal sepele pun pasti orang-orang jawabnya keren-keren banget. Orang jawabnya tuh mantep-mantep banget. Lu baca-baca itu aja dulu kalau emang males baca buku. Jadi kalau ada orang yang ngomong atau nulis sembarangan, seenggaknya lu bisa bedain itu fakta atau bohong. Karena ibaratnya gini, ada orang nulis sembarangan. Terus lu sebagai pembaca yang rajin baca Twitter atau baca Quora, lu bisa bedain. Kayaknya kemarin gue baca nggak begini deh gitu. Jadi lu bisa filter informasi dari orang yang menyampaikan informasi tersebut gitu. Jadi ibaratnya kita nggak bego-bego banget kayak gitu. Nah, itu aja sih harapan gue. Pokoknya sebenarnya membaca itu kegiatan yang sederhana tapi dampaknya itu besar banget. Seperti itu. Ini udah pertanyaan terakhir. Jadi itu aja pesan gue. Gue mengucapkan terima kasih atas waktu, tempat, tenaga, dan pikiran untuk gue mengungkapkan hal-hal sampah ini. Ya enggak. Semoga ini berguna buat pendengar sekalian agar pandangan kalian terhadap sastra Indonesia, terhadap budaya dan bahasa Indonesia itu bisa lebih cerah lagi. Walaupun gue tidak banyak mencerahkan di sini, tapi sekali lagi gue mengucapkan terima kasih untuk Yuli. Semoga podcastnya berjalan dengan lancar dan semoga pendengarnya banyak. Kalau misalkan ada apa-apa yang mau ditanyakan gue silakan hubungi nomor di bawah ini. Semoga wabahnya segera berakhir, jadi kita bisa ketemu lagi nanti. Oh iya, jangan lupa terus keep kontak sama teman dan sahabatnya dan orang-orang yang tersayang, karena kita nggak tahu kapan kita bakalan ketemu lagi. Oke, I love you.